Generalisasi. Bisa udah apa lagi? Oh ya, include, terus exclude, terus apa lagi? Exclude-nya jadi extend ya. Apalagi? Yang kontak apa? Namanya? Dari lingkaran-lingkarannya namanya apa? Lingkaran-lingkaran yang dalam kotak? Use case, ya. Betul. Nah, ada hubungannya dari use case diagram sama activity diagram, di mana kita akan coba menggambarkan proses aktivitas yang berjalan pada sebuah use case. Jadi dalam use case diagram terdiri dari beberapa use case ya. Kan kemudian ada beberapa lingkaran, betul? Nah, lingkaran itu kita akan coba definisikan dalam sebuah activity diagram atau diagram aktivitas. Nah, bedanya kalau diagram aktivitas ini mencakup antara si aktor sama si sistem. Kalau kemarin kita belajar di flow map hanya antar entitas saja. Kalau sekarang sistemnya ngapain dijelasin, gitu ya. Nah, jadi activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jalur kerja. Dalam beberapa hal, diagram ini memainkan peran mirip sebuah diagram alir atau flow map. Tetapi perbedaan prinsip antara diagram ini dan notasi diagram alir adalah diagram ini mendukung behavior paralel atau perilaku yang berlangsung secara paralel. Jadi satu tindakan, tapi ada beberapa aksi yang berjalan, gitu ya. Nah, activity diagram juga memungkinkan siapapun melakukan proses untuk memilih urutan dalam melakukannya. Atau dengan kata lain, diagram hanya menyebutkan aturan-aturan rangkaian dasar yang harus kita ikuti. Hal ini penting untuk pemodelan bisnis karena proses-proses sering muncul secara paralel. Ini juga berguna pada algoritma yang bersamaan, di mana urutan-urutan independen dapat melakukan hal-hal secara paralel. Contohnya ini, saat kalian melakukan perwalian, biasanya dosen langsung klik validasi ya. Nah, ada proses paralel yang berlangsung di mana si dosen akan dapat list mahasiswa yang sudah melakukan perwalian ataupun yang belum. Tapi saat diklik validasi, si mahasiswa yang sudah melakukan perwalian dapat notif nggak? Atau dapat keterangan nggak di sistemnya? Sudah validasi dalam waktu yang bersamaan. Jadi saat si dosen klik validasi, dosen dapat data dan mahasiswa pun dapat data. Itu paralel atau kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Nah, simbol-simbolnya cukup sederhana, di mana kita lihat di sini. Kalau kemarin, kalau di flow map atau di flow chart biasanya startnya itu pakai yang semi oval ya, ya terminator. Nah, di sini kita pakai lingkaran, tapi lingkarannya penuh, namanya initial state. Nah, akhirnya bukan M, tapi lingkarannya ada yang diarsip kayak tengah gitu ya. Ini aktivitasnya. Lalu ini adalah decision atau bisa disebut juga dengan branch and merge. Jadi kalau ada pilihan ya dan tidak bisa pakai ini. Atau misalnya proses pemilihan, kalian mau pakai kaos atau kemeja gitu. Atau misalnya kalian mau rekap absensi atau mau rekap nilai, pilih datanya. Jadi pilihan. Kalau ini namanya streamline atau kayak kemarin mirip ya, mirip seperti boundaries. Nah, kalau yang proses yang paralel itu jadi ini, fork dan join. Jadi kalau fork itu satu proses ya, anggap aja kayak gabung fork kan, satu terus bercabang ya. Kalau join dari proses beberapa jadi satu. Jadi yang bedanya ini arah-arahnya saja yang membedakan. Kalau fork itu dia seperti ini, kalau join seperti ini. Ini yang paralel, ini yang section. Bedanya itu ya. Saya mau kasih contoh yang sederhana.
proses yang pada sistemnya. Berarti sistem yang berjalan pada sebuah mesin ATM, gitu ya. Kita lihat di sini, customer itu memulai misalnya masuk kartu, lalu masukkan PIN. Nah, prosesnya cuma kayak gini, jadi lingkaran itu seperti yang menyatu aktivitas. Lalu bank akan mengotorisasi atau mengecek apakah PIN dan nomor yang ada pada chip kartu itu sesuai atau tidak. Kalau misalnya invalid, dia akan else ya. Kalau mungkin kalau diplomat itu else ya. Kalau akan ke bawah langsung ke N, menunjukkan sisanya. Atau misalnya kalau invalid PIN itu biasanya langsung ke IJK, langsung TK. Biasanya kalau ATM berapa kali gagal? 3 ya. Berarti kalau udah 3 kali gagal, biasanya kartunya kadang keluar, kadang ketelan, gitu ya. Ada yang ketelan, mesin ATM ada juga yang malah keluar. Nah, kalau misalnya ya kalau misalnya valid PIN atau PIN-nya sesuai, itu dia akan, nah di sini ada branch ya, makanya kayak ada belah ketupat pilihan. Cuman kalau flow map itu tulisannya di dalam, kalau aktiviti dia berarti di luar. Invalid PIN langsung dia akan masukin berapa nih saldonya. Bisa pilih saldo langsung ataupun dipilih mau berapa. Biasa ya, tahu kan? Mau ada beberapa yang direkomendasikan atau yang kita pilih sendiri. Enter amount, langsung di bank ini akan cek account balance atau ngecek saldonya sisa berapa. Kalau misalnya sisanya itu lebih besar dari total yang kita ambil permintaannya, maka bisa ambil mau dari take money from slot, dari ambil, atau misalnya mau ke debit account. Dan take money from slot kalau ke customer, ke bank itu akan masuk ke debit account, berarti ada proses debit pengambilan. Tapi kalau misalnya sisanya kurang dari yang total kita ambil, maka dia akan menunjukkan sisa, show balance, atau sisanya berapa. Nah, kalau kita lihat, kalau yang atas, nah itu branch-nya, ini merge-nya atau digabung. Branch itu kan cabang, merge itu adalah digabung. Ini juga sama, berarti ini branch-nya, ini merge-nya ya. Nah, kita lihat di sini ada proses di sini, proses paralel, di mana saat data itu ternyata saldonya lebih besar daripada total yang kita ambil, maka data sistem akan mengeluarkan uang dari slotnya atau dari tempat pengambilan uangnya ke customer, dan sistemnya pun akan masukin data ke bank ya. Lanjut di sini join. Ini kalau proses yang berlangsung secara paralel. Langsung ke merge, show balance, merge IJK atau kartu debit luar, langsung TK dan N. Itu prosesnya. Yang membedakan kalau ini adalah proses paralel, kalau ini dia adalah proses yang branch dan merge. Beda ya? Beda? Susah atau gampang? Simbolnya sama. Simbolnya sama. Yang penting ada pasangannya. Kalau ada proses branch atau percabangan, maka harus ada proses penggabungan. Kalau misalnya ada proses for, maka wajib ada join. Apakah harus ada tiga swing line? Enggak juga, tergantung dari
materi dan tugas saja deh. Materi dan tugas nanti bisa ada range-nya ya, atau decision-nya. Oke, kalian boleh memilih mau bikin yang absensi, perwalian, ujian, atau materi dan tugas. Ini ada sistem simak. Pernah ya sistem simak yang materi dan tugas? Enggak, bisa dilihat. Enggak, saya sering apa loh. Ya sudah. Coba kalian kerjakan. Di sini ada empat bagian. Silakan, berarti ada 4 orang yang bisa ke depan untuk mengerjakan. Ya, kalian boleh pilih mau yang mana. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan. Bisa dipahami? Saya? Oke, silakan dikerjakan. Mau yang mana Pak? Kira-kira? Oh gitu. Oh baik. Atau mau bikin yang mana Dok? Absen. Oke. Para mau bikin yang mana? Dipahami dulu. Ya. Untuk yang tugas dan materi dan tugas itu kan perlu mahasiswa sama dosen harus mahasiswa simaknya. Iya. Ini dua login gitu kan Pak. Salah satu aja. Mau dari mahasiswanya boleh. Mahasiswanya atau misalnya mau dimulai dari dosennya dulu, tadi dosen mengupload materi atau soal tugas. Kalau dulu multi langsung. Berarti siswa juga login nanti juga. Mahasiswa juga login. Iya. Ini dua. Iya, nanti tadi di salah satu aja, jadi dianggapnya sudah login. Loginnya cuma satu saja. Sehingga sudah dilah. Ya. Atau kalau misalnya kalian bingung, ambil simak ini aksesnya dari mahasiswanya aja. Jadi cuma 2 streamline, yang satu mahasiswa, yang satu sistem. Kalau kalian memang agak bingung kalau 3 sama dosen, kalau saya kayak gini kan 3 ya. Berarti kan ini customer, ATM sama bank, gitu ya. Berarti kalau misalnya kalian ada kesulitan, bolehlah 2 aja. Berarti ada dari akses ke mahasiswa, satu lagi dari sistemnya itu sampaikan aja. Itu juga boleh, nggak apa-apa. 2 aja kalau mau. Kalau misalnya ada kesusahan 3, misalnya akses dosennya itu apa aja, ya udah dari 2 aja. Yang satu mahasiswa, yang satu sistem. Oke, saya lebih mudah kayaknya. Jadi anggap aja langsung ambil materi atau kirim tugas gitu ya, atau download soal tugas gitu. Kan? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya susah 2 atau susah 3 coba aja. Gimana? Ya boleh. Berarti dosennya kalau dari apa sih dari dosennya kalau dulu kan nanti mahasiswanya validasi itu soalnya dari dosen berarti. Oh ya. Sebenarnya prosesnya kan harusnya 3 ya, melibatkan 3
Harusnya ada 3 asuhan ya, satu dari mahasiswa, dosen atau simaknya. Bu, kalau misalnya simaknya boleh di sebelah kiri nggak boleh? Atau saya bu sistemnya mau di sebelah tengah aja kali ini pun boleh. Yang penting aturannya, prosesnya terstruktur. Kan nggak mungkin mahasiswa memvalidasi tapi dosennya nggak input absen. Berarti dosennya kayak tadi kan, dosennya input dulu, baru mahasiswanya mau validasi. Saya dibikin yang sederhana aja, dari simak biar seragam. Oke, bisa? Enggak, iya. Oke, kita coba ya di sini ya. Kita alangin ini. Oh apa? Oh iya, mau nanya gimana? Yang ini? Oh yang mana nih? Yang ini salah? Login, terus menambah ini sistem apa? Absensi, pilih menu kehadiran, pilih kelas. Oh iya bisa. Nah ini kan kalau ini berarti pilihan nih paralel. Kalau kata ibu mah, kamu pilihan aja. Atau saya pilih kelas aja langsung, nggak usah pakai ini kan? Kalau artinya saat absen prosesnya bersamaan. Langsung ini rekap absen. Terus sini mahasiswa validasi baru harus sebenarnya mahasiswa dulu validasi baru ada rekap absen, karena rekap absen tuh nggak bisa muncul kalau validasi dulu ya. Ayo ada lagi yang mau ke depan? Tuh ada 3 lagi, berarti 3 absensi, perwalian dan ujian. Biasanya pada semangat nih. Gak apa-apa, jangan takut salah ya. Gak apa-apa. Namanya juga belajar. Siapa lagi yang mau maju? Ayo tuh, ini kan ada 4 ya, minimal mau atau mau semuanya juga boleh salah satu. Itu bikin yang mana? Oke. Udah keduluan. Oke, keluar. Tenang. Kalau dia apa itu tulisannya ya? Masih Gak apa-apa. Sakit mama. Jadi nggak cuma cowok. Oh kalau mana cowok selalu salah baik gitu. Mungkin itu salah satu alasan kenapa gue dan perempuan selalu di kanan ya. Kenapa alasannya? Kenapa gue dan perempuan di tempat umuman aku pasti selalu sebelah kanan? Bukan, karena woman always right. Oh gitu.
Ayo. Ayo. Ada lagi yang mau isi? Nih, satu lagi ya. Yang mau ambil aja spidolnya. Ayo, Pak Imam mari coba. Atau Anan, atau Reza, atau Tri, mau nggak Tri? Ada kesulitan nggak? Ya. Enggak kok, enggak kena kok, tenang aja Nan. Oh. Oh, nanya boleh gimana? Oh, ikut materi sama maksudnya ya. Mana bukan? Kalau di mahasiswa pilih marketplace saya kan pasti yang baru saya ajar aja. Oh, udah ya, udah nggak apa-apa kalau memang ada pilih marketplace. Tapi dia harusnya bukan paralel ya. Ya, itu kan pakai lain, harusnya pakai brainstorm. Pilihan mau ambil materi atau mau tugas. Kalau ini kan gambarannya saat kita ngambil materi, gitu juga ngambil tugas. Pilih yang salah satu paling awal. Yang harus duluan dilakukan apakah tidak atau mahasiswa? Oh, dosa. Dosen kayaknya nyatu sama E. Kurang gede E sama M-nya. Oh iya. Jadi merasa paling berdosa. Oke, ini kursinya membahayakan ya. Saya duduk di sini.
Oh iya. Kalau Linda ya, baik. Perwalian, mata-mata ya. Perwaliannya mata-mata ya. Yang pertama
dia bisa melihat tampilan resi tempat kayak ini resi kayak KRS ya atau cetak KRS. Nanti di sini menampilkan kontrak mata kuliah. Jadi bisa dipecah. Jadi ini nggak ke sini. Setelah ini menampilkan nanti join dulu di bawahnya karena kan proses. Nah lanjut ke sini atau ini ke sini juga boleh. Setelah itu baru atau kalau misalnya ini setelah menampilkan mata kuliah langsung log out. Lalu ini harusnya ke bawah ya, jangan ke pinggir ya. Lalu nah tapi untuk prosesnya sudah betul karena diawali dari pojok kiri atas ya. Oke, ini dari Agi, aplaus dulu. Oke, sekarang yang ujian sama siapa? Oke, Ando di sini kita lihat ada dosen sistem wastu. Oke. Akses web, lalu di sini klik login, lalu ini apa? Muhaimin. Ya Allah, ini apa Bu? Masukkan ID. Oh, memasukkan ID. Aduh, saya ini bikin ya. Aduh ya, nggak apa. Sorry ya, maaf. Nah, masukkan ID. Lalu di sini, nah ini arah panahnya ini kalau ngegaris ini membingungkan sistem. Ya, harus ada arah panah ya. Gitu. Kayak kalian, kalau tidak ada arah tujuan bingung mau kemana ya? Tidur, Bu. Oh tidur, baik. Mengambil apa ini? Memasukkan ID, lalu validasi ya. Validasi ini tuh apa? Yes dan no? Ya. Oh, aduh tulisannya masya Allah sangat indah ya. Yes and no. Nah kalau kalau validasi ngambil dari ID gitu teman. Kalau enggak Bu, itu validasi. Kalau no ya balik lagi ke masukkan ID Bu, ke awal. Ya masukin ID. Ya. Validasi. Oh iya udah valid. Balik lagi kayak dia. Itu kalau Yes, ini ya. iya balik lagi. Iya balik lagi kalau sudah valid iya terus begitu Yes, ya. itu no Bu. Oh, itu Tanya dua Bu. jadi tidak ada ya. Oh salah berarti. Oh iya. Berarti ini harusnya apa? No. Harusnya no ya. Kalau ini? No juga. No juga. Itu yes. Jadi kalau misalnya nggak valid, mahasiswa baru bisa masukin ID. Mana? Enggak, yang harusnya ke bawah Bu. Maksudnya itu Tampilan web. yang sebelah kanan itu no dari dosen Bu sistemnya. No dari mahasiswa, yang kiri itu no-nya dosen, decision dosen. Yang bawah itu masuk ke tampilan webnya. Ya saya ke bawah Bu. Nah, dianggapannya dia kalau diawali dari dosen, mahasiswanya anggapannya sudah login lagi ya. Iya. Nah di sini masukkan ke sini, berarti dia ya itu apa-apa. Kan semua juga belajar ya. Cuman ini proses yang kalau kita perhatikan, proses ini tidak ada awal. Jadi ngegantung. Sedangkan startnya di dosen. Berarti saya divalidasi. Nah ini apa nih? Ini apa? Masukkan ID juga. Ya, Login sama. maksudnya. Oh, langsung aja ini di kalau misalnya mau seperti ini masukkan ID udah ini hapus aja kalau kata saya. Nanti membingungkan si sistem ya karena dianggapnya sudah login ya karena diawali dari si dosen. Selanjutnya tampilan web. Nah ini arah panahnya udah ada ya. Ini apa nih? Ini apa? Ini apa? Dok. Itu Tuh dia juga lupa. Oke, baik. Apa? Ini apa dok? enggak Bu. Apa? Coba tolong. Apakah mata saya yang kurang jelas? Masuk. Masuk. Maaf ya. Dua mata masuk. Kalau kebaca sama saya itu masuk mungkin ya. Kalau kebaca saya, ini apa nih? Masuk.
menu ujian maksudnya. Oh, ujian. Iya. Menu ujian. Menu ujian. Oh, menu. Ini menu. Masuk. Oh, masuk. Oke, kalau mau pilih menu ya, pilih menu ujian gitu ya, pilih menu lah ya. Nah, terus di sini sampai ada, nah ini menu ujian. Ini soal ujian. Apanya itu ujian? Masuk. Menguploadkan ya, atau Upload upload soal soal ujian. ujian. Terus ini juga harus ada arah kanan ya. Lalu upload Soal bu. upload soal. Oh berarti ini pilih kali ya, pilih soal ujian. Lalu upload soal, langsung ke tampilan web. Itulah, nah ke tampilan web. Nah jadi membingungkan nih. Nah ini kan prosesnya dua ya. Ini hapus saja, nggak ke sini berarti langsung ke si mahasiswa. Berarti proses yang ini tidak dibutuhkan karena yang dilakukan oleh sama mahasiswa. Kalau memang sekiranya prosesnya paralel boleh, berarti pakai form dan join. Tapi kalau ini kan dia prosesnya sekuensial, urutan, ya. Upload soal, download soal, lalu ya boleh lah. Nanti mungkin logikanya nanti urutannya lebih dirapikan lagi ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Abdul. Oke dong, gak apa-apa. Kan semuanya juga belajar ya. Sudah berani ke depan juga luar biasa. Ya. Sekarang kita materi dan tugas. Mahasiswa atau user? Mahasiswa. Mahasiswa bu. User atau mahasiswa? Mahasiswa ya. Berarti bukan user biasa, bukan user biasa. Usernya dihapus karena memang akunnya sih mahasiswa. Input name, input password, submit. Submit non. Masuk Ini masuk login bu. klik. Nah, user juga kan. Masuk ke akunnya gitu. Oh, Masuk. submit ya. Berarti Login kan. Apa harusnya sebutannya bu? login. Login. Oh, Ya. Langsung lo. Kalau submit itu ibaratnya kita masukkan data misalnya kalau misalnya ditulis submit username dan password mungkin masih bisa ya, atau input username dan password itu juga bisa. Mungkin kalau submit mungkin kata-katanya ini yang kurang cocok ya. ya bu. Nah, hanya login lah ya. Input name, input password, ini submit. Oh, bisa diklik submit ya? Ya, klik submit. Oh my god, oke. Klik submit gitu ya. Klik submit itu aku. Ya, boleh lah itu nggak apa-apa. Lalu cek account, nah balance, emang ada sisanya? Nggak udah pas dicek akunnya apakah betul masukin passwordnya atau enggak gitu. Nah, kalau balance itu kan artinya sisa kalau di bahasa Ya, Inggris ya. betul. Iya. Kecuali kalau punya ini ya, mau digital disimak. Kebetulan tidak ada ya. Tapi kalau misalnya di buku rekening itu ada. Bahkan ada yang misalnya bisa ngajuin pinjaman ke kampus. Jadi dia kerjasama sama pinjaman online. Jadi kalau misalnya dia, ya ada. Jadi langsung aja dari situ gitu. Gitu. Tapi biasanya di kota-kota besar udah ada. Kalau di kita belum ada. Jadi, Dari sini masih. nah di sini cek account. Nah ini ibu tulis sedikit ya. Berarti ini kalau valid ya. Saya ini valid, ini valid ya. Jadi di sini materi atau tugas. Nah yang perlu ditekankan materi dan tugas di sini ini simbolnya from dan join. Artinya prosesnya dilakukan secara bersamaan. Apakah saat kita download materi juga download tugas? Tidak. Tidak, berarti harusnya Bisa. pilihan ya. Nah, mau pilihannya mau tugas atau materi? Bu, ini gimana dong misalnya biar bisa berdua? Nah, bisa dipecah. Pecahnya pakai menu branch dan saya gini, pakai branch. Lalu misalnya di sini pilih materi. Di sini pilih tugas. Lalu semuanya pilih mana tulis
berarti setelah ini pakai ini lagi kan pasangannya. Baru pilih mata kuliah. Pilih file. Oh ini pasangannya ini. Oke, sudah pilih file, udah pilih file di download kan? Biasanya pilih file langsung ke download atau enggak? Ya. Langsung ke download. Oke. Pilih dan download ya. Pilih dan unduh misalnya ya, bahasa Indonesia unduh. Langsung udah dapat file, langsung bisa logout ya. Log out. Nah, harus diperhatikan kan? Saat kita menggambarkan sebuah sistem, kalau ada logout, maka ada login. Login juga harus login out juga ya. Jadi ingat kemana ya? Gambar ya. Nah kalau ada logout, berarti harus ada login. Di sini nggak ada login. Loginnya yang sakit bu. Nah berarti ini harus ada pasangannya ya. Apakah si proses yang tiga ini dijadiin satu jadi login? Pokoknya pasangannya kalau login dia pasti sama logout. Kalau sign in sama sign out. Jadi harus sama sign out. Iya ada keluar masuk. Gitu ya. Kalau saya saya nggak begitu ngerti bahasanya jadi gimana? Ya udah pakai bahasa Sunda aja. Bahasa Indonesia aja. Ya. Bahasa Indonesia aja. Nanti yang penting kalian paham. Jangan sampai memetakan sebuah sistem tapi nggak paham. Ini kan mahasiswa sama sistem simak. Nanti kedepannya tinggal ditambahkan dosen berarti ya. Nanti dosen berarti tugasnya untuk apa? Mengupload itu file tugas. Iya, upload file dan tugas. Kalau misalnya sistem yang tadi itu anggapannya gini, setiap materi pasti ada tugas. Karena biasanya nggak semua materi ada tugasnya. Kadang cuma latihan. Atau misalnya pas masuk nggak materi tapi langsung tugas atau tulis, ya kan? Disesuaikan dengan RPS biasanya, disesuaikan dengan materi aja. Oke, dari sini ada yang bertanya kan? Cukup ya. Paham semua? Paham. Apa yang paling sulit dari materi ini? Belum ada. Oke, baik. Bisa semuanya berarti bisa. Insya Allah ya. Nanti kalian boleh latihan di rumah, bikin misalnya kalau alur absensi seperti apa, alur perwalian seperti apa, alur ujian, materi dan tugas juga seperti apa. Kalau misalnya mau dipisah, boleh nggak misalnya materi aja atau tugas aja boleh. Latihan aja di rumah. Karena biasanya ini analisis kayak gini itu nggak bisa cuma dilihat, tapi kita juga harus tahu dulu awal sampai akhirnya seperti apa. Misalnya gini, coba saya mau tanya, perwalian apakah dilakukan dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan? Ya. Tidak. Kenapa tidak? Bosan sekali bu. Bosan, bukan bosan. Ada waktunya ya, ada rentang waktunya. Kalau misalnya tidak perwalian, nggak bisa deh. Absen ya? Tuh. Makanya harus tahu dulu nih. Sistem itu seperti apa? Seperti S1. S1 itu berapa semester? 8. Nah, bisa nggak lebih dari 8? Bisa, tapi nggak semuanya ingin, betul kan? Ya, tapi diharapkan itu 8 semester selesai. Nah, berarti kan kita ada pilihan. Apakah misalnya mata kuliahnya terpenuhi? Kalau sudah dilengkapi, berarti bisa lulus. Kalau misalnya tidak, berarti Login lagi. gitu ya. Susah atau gampang? Susah. Susahnya di mana aja? Ayo. Susahnya di mana? Nggak tahu. Ngeblank ya. Oke. Itu ya kurang lebihnya. Nah, kalau kemarin use case itu kan ada beberapa lingkaran. Kalau kita perhatikan absensi, perwalian, ujian dan materi dan tugas itu anggapannya ada 4 use case. Setiap lingkarannya dijelaskan. Jadi kalau di use case-nya itu di kotaknya ada 5, maka bikin activity diagramnya 5. Kalau ini berarti
Insya Allah benar, ingat. Nah, saya refresh sedikit ya. Nah, kita buka sedikit aja ya. Nah, kayak gini ya. Kalau ini nanti lingkarannya ada 2, maka setiap lingkaran digambarkan dengan satu activity diagram. Gitu. Nah, alurnya itu ada di sini. Ini kan ini definisi aktor, ini definisi use case. Nah, yang satu lagi ini adalah skenario use case. Nah, coba perhatikan. Kalau kalian perhatikan, di sini ada angka. Angka ke-1, urutan ke-1, ke-2, ke-3. Nah, sebenarnya cara paling mudah untuk membuat activity diagram adalah bikin dulu skenario use case-nya. Oh iya, urutan pertamanya ini, urutan keduanya ini. Jadi urutan ke-1 ini, yang ke-1 masuk web, urutan kedua login, masukkan username dan password. Berarti urutan kedua. Nanti urutan ketiga apa? Oh, simak mau validasi. Urutan ketiga mengecek jika salah, maka login kembali. Jika betul, maka pilih menu atau mahasiswa pilih menu registrasi mata kuliah. Jadi perunutan yang ada di pada use case diagram itu merupakan penggambaran pada activity diagram. Jadi jangan sampai urutan awalnya kemana, activity diagramnya kemana. Gitu. Urutannya dan nomornya, oh ini nomor proses ke-1, ini proses kedua. Berarti di sistem itu proses ke-1, kedua. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, terus gini, saya salah gambar nih. Harusnya ending sebuah sistem itu jangan ada di ending sebuah activity diagram itu jangan ada di sistem ya. Harus ada di aktor. Nah, endingnya harus ada di aktor. Ini masih disimak ya. Berarti ini harusnya di aktornya. Entah mau di mahasiswa ataupun di dosen. Kenapa? Karena kita saat udah log out, sistem suka menampilkan. Kita sudah log out, berarti menampilkan halaman login. Berarti endingnya di aktor. Kasarnya gini, kalian mau transfer dulu kan waktunya udah 20 menit ya. Jadi saya ini saat kalian melakukan transfer, nah kalau kalian nggak melakukan koreksi, kalian nggak tahu nih ini buktinya sudah ditransfer atau enggak. Makanya bukti itu harus kembali dari supaya tahu hasilnya. Iya. Gambarkan kalian nge-transfer tapi bukti transfernya nggak ada. Iya. Nah, itu palingnya materi untuk hari ini. Berarti kita belajar apa hari ini? Di activity diagram ada apa aja? Banyak. Ringkas ya. Oke, berarti activity diagram itu adalah diagram kegiatan atau aktivitas yang ada pada use case. Ya.